Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وعليكم بتقوى الله فإنه رأس كل عمل. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita hadir dalam kajian kita Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, di tahun 2025 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Artinya sampai saat ini kita masih hidup, masih bisa bernafas, apalagi Allah berikan kesehatan kepada kita. Itu artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar untuk bertaubat. Jadi tidak ada orang yang tidak punya dosa. Ada satu hadis bahwa ketika orang itu berbuat dosa kepada Allah, nanti di yaumul kiamah, pada hari kiamat nanti akan datang dengan membawa dosa yang sebesar gunung. Jadi dia menghadap dengan dosa yang banyak, digambarkan seperti gunung dosanya. Sangat Masya Allah. Itu artinya ya memang manusia ini sekalipun beriman kepada Allah, sekalipun soleh solihah, tetap tetap kita ini ada khilaf, salah dosa kepada Allah, salah kepada manusia, tetap ada. Sehingga ketika orang ini datang kepada Allah dengan membawa dosa itu, tapi kemudian Allah tunjukkan itu dosamu ini, tuduhno itu. Akhirnya iya ya Allah. Tapi kemudian Allah menyatakan, qad ghufira. Nah, sudah aku ampuni. Jadi Allah mengampuni dosa yang ditunjukkan kemudian diampuni. Kenapa? Ya karena waktu di dunia ini banyak istighfar. Di dunia di saat masih hidup ya, banyak bersedekah, sholat Jumat dari Jumat ke Jumat, puasa Ramadan dari umroh ke umroh, dosa-dosa kecil. Tetapi syarat dosa-dosa diampuni oleh Allah, dosa kecil itu dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar, syirik, ya, sihir, ya. Kemudian berzina, durhaka kepada orang tua, makan riba, ya, membunuh orang yang tidak bersalah, ya. Ya. Berbohong, dosa besar, ya. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari ya, umur kita matematikanya bertambah. Saya sekarang 60 tahun. Kelahiran 65 ya. Secara matematika umurnya bertambah, tapi pada hakikatnya umurnya berkurang ya. Artinya semakin dekat dengan kematian. Maka hendaklah kita semakin istiqomah di dalam sholat jamaahnya, ngajinya. Kita semuanya, termasuk saya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak
introspeksi diri, muhasabah. Dari sholat saja, ya Masya Allah, sholat saja kita ini kadang-kadang banyak yang masih belum sesuai. Ya. Saya pernah melihat orang sholat itu menang. Jadi takbir, imamnya takbir, kemarin ya takbir tapi tidak ngomong. Habis itu menang, dia merem. Rukuk. Padahal mestinya sholat itu harus ada gerakan bibir. Doa yang dibaca di dalam sholat itu bibirnya itu bergerak, sekalipun tidak keras ya, bergerak. Artinya dia membaca, tapi ini di batin, ya, batin sini. Ya. Nah, ini masih ada. Ya. Terus bagaimana? Terus di batin bergerak. Ya. Dan seterusnya banyak ya kita semuanya. Mari kita koreksi. Baik, kita teruskan ya. Hadis nomor 4, Masya Allah. Masih yang haramnya tidak tegur sapa sesama muslim di atas 3 hari. Hadis nomor 4, Wa'an Jabir radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa, sungguh syaitan itu putus asa. Ayya'budul musalluna, bahwasanya menyembah so'ing setan sopo al-musalluna, wong-wong sing sholat fi jaziratil Arabi, di jazirah Arab. Walakin, dan tetapi fit takhrishi bainahum, dan tetapi setan itu tetap tidak putus asa dan secara terus menerus bersungguh-sungguh menggoda orang dalam hal takhrish, merusak hubungan bainahum, di antara mereka orang-orang Islam yang sholat, baik di Jazirah Arab atau seluruh dunia. Ya, ini jadi Bapak Ibu sekalian, maksud hadis ini yang dikatakan Jazirah Arab itu diterangkan di sarahnya kitab ini, itu Mekah Madinah. Jadi syaitan itu ketika menggoda orang-orang yang sedang sholat di Masjidil Haram, ya, atau di Masjid Nabawi, atau di Mekah dan Madinah sekitarnya, itu mereka putus asa. Artinya ya digoda tapi hampir sulit, bahkan diterangkan tidak bisa. Di saat orang itu sholat kemudian digoda oleh syaitan, sulit. Kenapa? Ya karena secara logika, orang sholat di Mekah Madinah dengan sholat di luar itu berbeda. Rasane itu siji. Ya. Satu, ya. Kedua, memang ada keistimewaan yang dikatakan tanah haram, ya, tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Mekah Madinah. Ya. Satu, ya. Jadi syaitan ya. Tetapi ada juga pengertian bahwa seluruh dunia ketika orang itu sholat, itu syaitan itu juga putus asa menggoda itu. Ya. Jadi kadang orang sholat itu memang tergoda, tapi kemudian ingat lagi, tergoda ingat, apalagi sholat jamaah. Sholat jamaah itu luar biasa. Ya. Orang sholat sendiri ya, pahalanya 1, sholat jamaah 25 atau 27 derajat pahala. Ya, jadi mesti dapat orang sholat jamaah. Ya. Sehingga ini tentu sholat yang berilmu, tidak sekedar sholat, ya, sholat yang punya ilmu, niatnya ikhlas karena Allah, kemudian tahu bacaannya, kemudian khusyuknya, gerakan-gerakannya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, banyak kita lihat orang sholat,
Itu terutama para imam. Mohon maaf, minta tolong betul dijaga betul gerakan-gerakan dan bacaannya, termasuk jangan cepet-cepet. Ya, makanya ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam masalah ibadah. Karena orang beribadah kepada Allah itu tidak akan bisa baik, tidak akan bisa benar kecuali ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini bisa zikir kepadamu dan bisa bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Jadi banyak orang ibadah tapi tidak baik. Ya. Banyak orang seperti sholat tadi, orang sholat, ya. Saya kemarin hari Sabtu itu sholat di daerah Pak Purworejo. Kebetulan ada acara sholat zuhur. Niku sing ngimami tiyang sepuh, tiyang sepuh. Tapi banter. Bacaan itu banter sholat zuhur. Jadi takbir maca iftitah belum selesai, ya. Belum selesai rukuk, padahal belum Fatihah ini. Padahal sahnya sholat, salah satu rukunnya sholat itu adalah al-Fatihah. La sholata illa fi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak termasuk sholat orang itu kalau tidak baca Fatihah. Ini kan mengerikan. Artinya ibadahnya tidak baik. Padahal sing imam iki wong tuwek, ngapunten. Sekitar 70 lebih. Kok cepet ngoten? Ini arek enom cepet iku wis lumrah ya, karena masih muda. Ibaratnya sepeda motoran ya, ngapunten. Kalau anak muda kan wanter ya, motor tidak, ini sholat. Artinya dalam sisi ini ibadah itu tidak baik. Nah, hal seperti itu diingatkan, tidak baik. Nah, kalau begitu ya, diganti saja imamnya. Kemudian diganti murid-murid dah. Enten imam rawatib diganti terus murid-murid. Padahal gak enak jadi imam itu bukan enak asli. Ya. Cuma karena sudah ditunjuk sebagai imam rawatib ya sudah. Ya, karena ada kelebihan. Ya. Di sana termasuk ngaji itu nih Bapak Ibu sekalian, ngapunten nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngaji ini tidak diperbaiki oleh Allah ibadah kita, karena ngaji ini adalah ibadah. Maka banyak orang yang ngaji yang kemudian tidak bersungguh-sungguh. Ana wong ngaji demeh, ngapunten kaketok ustate Bu powoco kono mek senden mek rasan-rasan mboten ten mriki ya Pak Rombone kono wae saya enggak tahu mau tahu beliau ya jadi ada itu gitu orang ngaji itu tidak mendengarkan. Kenapa? Ya karena tidak diperbaiki oleh Allah ibadahnya, tidak mau berdoa. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita mau berbuat baik itu tidak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah Taala. Wisok, bagus, sergap, niatnya kadang-kadang. Saya pernah isi pengajian rutin di kampung-kampung itu orang merasani. Malah ngapunten, ya suguhane lho sing ngarepe dirasani. Foto ini gak enak. Wajar-wajar gak enak. Terus minyak ini kan pes mulai kolesterol. Tapi entek telu. Ini kan gak jelas ini. Kayaknya gak usah dipangan, gak usah ngomong. Mencela makanan itu saja gak boleh kok. Ya, mesti dicela gak enak tapi entek telu. Ya nopo. Jadi dalam urusan ibadah ini gitu Pak Bu ya, kalau kita tidak diperbaiki oleh Allah tidak bisa. Sama gak ustadz, gak siapapun. Kalau kita, mohon maaf, seperti ustadz mengajar, ya, mengajar ya harus tepat waktu. Ya, harus ini sudah disiapkan, artinya kita jam berapa habis maghrib. Nah, kalau tidak, enten ngapunten ustadz datang isi pengajian, dinteni jam 09.00 teko.
acara walimah niku diceritani kanca. Jam soko kae teko begitu teko diurang. Buyar kuwi. Yo gak oleh, gak boleh, gak sopan. Tapi ya si Ustadz ya tidak bisa. Tepat waktu, harus tepat waktu. Kalau memang udur, ya telepon saya udur. Karena ini ada macet sudah, silakan dicarikan ganti. Kayak kemarin 2 Jumat yang lalu saya khutbah di PT PAL, macet, ada kecelakaan. Akhirnya saya keluar ke arah Mojokerto, saya telepon, saya tidak bisa. Saya jam 11 lebih sudah di situ. Jadi sama, siapapun kita ini manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi syaitan itu ya, berusaha untuk supaya sholat kita ini tidak. Makanya kita berdoa kepada Allah. Dari sisi sholat itu saja, ya, ketika orang itu sholatnya benar, baik, ikhlas dan seterusnya, syaitan dan dampak daripada orang yang sholatnya benar, maka ada ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholatnya benar, ikhlas, ya, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Setan tidak akan mampu menggoda. Ya, masalahnya. Ya. Makanya butuh sah-sah dia ini angkat tangan. Ya. Kemudian namanya syaitan tidak butuh cari celah yang lain. Apa celah yang lain? Ya, maka syaitan itu akan mengganggu, yaitu walakin dan tetapi fil tahrish. Maka setan akan berusaha untuk merusak hubungan bainahu di antara sesama muslim. Nah ini. Ya, jadi diadu domba, ya, difitnah. Ini kan setan ini. Ya. Orang fitnah orang Islam. Ya, yang lain difitnah, ya, kemudian dirasani, kemudian dicela sesama muslim, sehingga terjadilah apa namanya rusaknya hubungan silaturahmi, bahkan sampai kepada babnya tadi tidak tegur sapa. Itu kelakuan setan itu. Makanya ketika kita ada indikasi dalam hati kita gak senang, tidak senang dengan seseorang sesama muslim, nah ini setan sudah. Bahwa ada kelebihan, ada kekurangan, kadang-kadang kita juga mungkin dicela atau dirasani atau diapakan, ya sudah. Ya, itu bagian daripada ujian. Selesai. Enteng, tapi jangan wah saya kok begitu kan, tidak terima saya. Ya, saya tanya kalimat begitu itu kalimatnya, ya, gak terima aku, gak tahu sopo aku loh, kalian itu. Itu sudah ya. Jadi Masya Allah, ini yang diganggu oleh setan. Makanya saya pernah pernah mendapatkan satu nasihat dari seorang ulama. Ya, jadi kalau kita ngajinya tadi, insya Allah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang benar, selama sih dikaji Quran dan hadis. Hadis banyak kitab, banyak tafsir juga maknanya banyak. Tetapi ya, syaitan itu akan menggoda bagaimana dalam pengajian seperti ini orang itu kemudian dibenturkan antara satu dengan yang lain, dirusak hubungan antara satu dengan yang lain sehingga tidak datang dalam pengajian. Ya, goro-goro ngapunten ya, kadang-kadang antar pengajian, antar jamaah gitu, terus ada masalah utang, wis jatuh tempo gak nyaur. Pakai masjid izin aku ketemu, sekarang masjid. Ya. Padahal itu kan masalah pribadi. Gitu. Ini masjidnya Allah, rumah Allah, porik tak Allah, sama kajian juga. Dan itu yang terjadi. Ya. Dalam pengajiannya tidak ada masalah. Baik, benar karena dikaji Al-Quran, yang dikaji hadis. Selama kita menyampaikan ya, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi dalam kebenaran, perkara pengamalannya terserah masing-masing. Ya, tetapi syaitan itu akan menggoda supaya orang-orang yang hadir dalam pengajian itu tidak datang. Dengan cara apa? Diletakkan hubungannya. Ya, kadang-kadang tidak senang dengan ustadznya. Pokoknya ini ustadz itu kata kuat, gak seneng kok. Apa? Oh, ustadz kalau diteling. Ya,
Opo wis tadi ngulangi diri tok. Opo wis tadi muring-muring tok, gak cocok. Nah, jadi gak cocok kan ya, tapi tetap harus kita dengarkan. Karena apa? Kalau kita tidak datang, yaitu berhasil syaitan itu menjauhkan kita dari asal itu, diletakkan itu. Walakin fit takhris bainahum. Ya. Rohu muslim. At-takhris, sing dimaksud takhris itu al-ifsadu, merusak. Ya. Wa taghyir qulubihim, dan menguasai hati-hati mereka, wa taqatta'uhum, dan memutus hubungan mereka. Takhris. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim yaitu ayah juro, bahwasanya dia itu memboikot, bahasanya tidak tegur sapa, tetapi secara bicara ini secara politik memboikot. Tidak tegur sapa perorangan aja, tapi melebar ya, ke satu komunitas ya. Apakah itu kadang wilayah, apalagi kadang kalau kita sekarang bicara negara ya. Gak halal seorang muslim memboikot akhahu, saudaranya, fauqa thalathin, di atas 3 hari, lebih dari 3 hari ya. Faman hajaro fauqa thalathin, maka barang siapa yang tidak tegur sapa memboikot di atas 3 hari, famata mongko mati, dakhalan nar, matinya masuk ke dalam neraka. Ya nopo gitu. Padahal ini pemandangan seperti ini sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Gak wau padha dulur, gak wau goro-goro warisan ya, dengan tetangga gak wau tukaran goro-goro masalah banyak nih tonggo ya, masalah apa jadi kadang-kadang kayu nyintik ngomong, kadang-kadang masalah anak podo anak, kadang-kadang masalah didik ya, kadang-kadang jenenge wong kadang-kadang kan khilaf ngoten ya, buang sampah lali apa ya ngoten wis emosi wis gak terima buat kawan, padahal mlebu neraka. Kenapa tidak kita maafkan saja? Bahkan ironis, ada suami gak waru bagi istrinya juga. Masa ada aja. Saya pernah ada seorang suami, waktu masih dinas katanya, ya, jogo, tapi gak boleh mau jogo. Kenapa kok jogo? Mana jogo ini kebuka kok. Aku gak waru itu jogo. Konku. Aku gak waru itu jogo. Terus ya ya, kok iso sama istrinya nggak ada bisa ya. Ngoten itu setan, padahal ancamannya seperti ini. Rawahu Abu Dawud bi sanadin ala syartil Bukhari wal Muslim. Hadis nomor 6, an Abi Khirasin Hadrat bin Abi Hadrat bin Al-Aslami, wa yuqalu, dan dikatakan As-Sulami, ada mengatakan Sulami. As-Sahabiyya, As-Sahabi Rasulullah radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi. Mudah-mudahan Allah berkati. Anahu, bahwasanya dia sami'a, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man barang siapa yang hajar akhahu, yang memboikot saudaranya, sanatan 1 tahun, fahuwa, maka dia ya kasafki damihi, seperti menumpahkan damihi, darahnya. Bahwa Abu Dawud bisnadin sahih. Nah ini kalau kita bicara ini kan pada konteks, bukan konteks perorangan lagi sudah, dalam konteks suatu komunitas, wilayah, bahkan negara. Ada negara Islam yang diboikot, sing boikot ya orang Islam.
tidak dikirimi apa, tidak. Padahal ancaman jelas, orang tidak tegur sapa memboikot saudara setahun itu sama dengan dosanya padha karo membunuh mereka. Karena memang makanan yang dikatakan tidak tegur sapa, wong gak wau, ngapunten ya. Orang tidak tegur sapa, ya, gak wau itu kan tidak mungkin ngasih makanan, kan tidak mungkin, gak wau. Ya. Misalkan kita ya jenengan gak wau mek tangga, biasanya ngekeki panganan, gak wau kan tidak mungkin. Kayak orang gak sudi. Ora sudi. Pangananmu dipangan kono ora sudi. Gak mungkin, gak wau. Kenapa kita ngasih? Ya karena kita sayang kepada dia. Ya, karena dia saudara kita, saudara muslim, saudara ada hubungan nasab, maka kita kasih. Tapi kita gak seneng. Ya, gak wau, ngerasakno ngekei, ndelok raine tok. Oh, sepet. Sampai kok ngoten. Ndelok raine tok iki sepet. Ojo dikekno, tak harapno, kowe ngoten. Pokoknya aja sampai jadi ini ngapunten biasanya bacaan, apa syukuran, apa walimah. Pokok iko aja dikeki, aja dikeki. Wis mantel aku. Wis 2 tahun tak sapa yo. Ibarat adi banyu mau nyiduk. Ibarat adi godhong mau nyuwek. Kau ketoprak aja. Lalu inilah ancamannya lah, orang tidak ngaji kan tidak tahu. Nah, kita orang ngaji. Ya, artinya kita diingatkan oleh Rasulullah. Dalam konteks negara, ya, sebuah negara kemudian diboikot, otomatis kan membunuh rakyatnya. Ya, dia negara miskin, ya perlu bantuan. Bukan bantuan itu kemudian dikasih ya, dikasih sih bisa saja dikasih karena memang kondisinya. Ya, kalau kita bicara konteks kemanusiaan saja, ya, hubungannya dengan PB, ya, mestinya ditolong. Mestinya negara sedunia ini ketika ada kelaparan, ada perang, mestinya turun tangan si PBB ini. Mestinya. Tapi kadang PBB kan delok-delok, gak cocok itu, cocok ya kan. Siapa dulu si PBB-nya, ya. Jadi ketika orang tidak dikasih makan, ini mati. Makanya orang memboikot orang itu sama dengan membunuh karena tidak dikasih, nggak ngasih makan, sementara dia dalam keadaan kelaparan. Tetapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya, banyak negara-negara yang ya, dalam yang lain, wong kafir, wong iman, rezekinya itu sudah ada. Jangankan orang berwong kafir mau dikai rezeki, bahkan lebih banyak kadang-kadang. Ya, artinya tidak mungkin ya, bahwa sekalipun diboikot apapun itu ya tetap Allah berikan rezeki. Seperti yang terjadi di Palestina, dihadang dari segala macam arah. Ya, seorang sampai saat ini orang Palestina saudara kita, anak-anak mereka sekalipun dalam keadaan yang mengerikan, yang ya sangat kasihan sekali, tapi masih makan dalam keadaan tidak ada air, ngeruwok, kenapa jadinya tanah atau keluar air, subhanallah. Lewat cara Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Tetapi dalam hubungan sesama manusia, dosa besar. Orang memboikot orang lain setahun, beberapa tahun, sama dengan membunuh mereka. Tidak percaya ya sudah, ini dawuh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya dalam hal ini adalah kita sebagai orang Islam, ya jangankan orang Islam sesama Muslim, Pak Bu, orang kafir nih loh, ketika dia lapar kasih makan, tulung gitu. Jangankan orang kafir, jangankan kewan, ya binatang dalam keadaan kelaparan kasih makan. Itu ada riwayat seorang pelacur yang kemudian menolong anjing yang kehausan. Dia rela, ya ngapunten, kelah menapa cara anu ngoten nggih
Oh, sewekin mbono apa suwek-suwek mau sepatune ditaleni, dicemplungno sumur, diangkat, mau isine banyu, ya, mana diombe. Lho gara-gara niku mlebu swarga. Dia bertobat. Apalagi sesama muslim. Wan Abi Hurairah talan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal lil mukminin, berarti seorang mukmin, ayyah jura mukminan, bahwasanya memboikot mukminan orang mukmin yang lain, fauqa salatin, di atas 3 hari, tidak tegur sapa. Fa'ilam, maka jika marut lewat salafun, 3 hari harus lewat, falyalqahu, maka menemuinya, wal yusallim, dan memberikan salam alaihi, atasnya. Jadi 3 hari nek gak kepengin dosa, wis nang temui kasih salam, ya, supaya tidak dosa dan tidak masuk neraka tadi, hadis yang di atas tadi. Kasih salam. Fa'in rodda, maka jika mengembalikan alaihi, atasnya assalam, salam, ya. Jadi ketika orang itu dikasih salam, telung dino gak wau, ya 3 hari loh, mungkin 3 hari datang, ya siapapun datang, yang satu ke yang lain, ya. Kemudian mengucapkan salam, yang datang mengucap salam yang pertama itu dia yang dapat pahala 2, ya. Terus dikembalikan salamnya, waalaikumsalam, maka faqadish taraka fil ajri, maka dua-duanya dapat pahala, ya, dua-duanya dia dapat pahala, ya. Karena apa? Karena islahu, ya. Akhirnya assalamualaikum, iyo, aku sepuro nih, eling ngaji nih masjid Baitur Rahman. Gak wau telung dino lebih dari itu mlebu neraka, aku eling, makanya aku rene njaluk sepuro sampean, wis saiki salaman njaluk sepuro. Niku gunane wong ngaji niku salah satu eling. Tapi sing gak eling ya semaput gak eling. Jadi kadang kita ngaji itu kadang-kadang dihadapkan seperti itu. Oh iyalah, saya ingat keterangan dulu begini. Maka wah, hubung dulu mati gitu. Jadi tapi wa ilam, dan jika tidak, ya rudda alaihi, tidak dikembalikan ahli atasnya, tidak mengembalikan ahli atasnya, faqad ba'a bil itsm, maka sungguh kembali bil itsmi, dengan dosa. Wa kharaja, dan lepas al muslimu, orang Islam yang minal hijrati, dari yang hijrah yang memboikot. Jadi maksudnya, jadi kalau lebih dari 3 hari kemudian orang ini datang kepada saudaranya maunya islah, minta maaf, terus memberi salam, assalamualaikum, yang tadi itu dibalas waalaikumsalam, dua-duanya dapat pahala. Tetapi ketika tidak dibalas, maka yang tidak membalas itu menanggung dosanya. Sing balas, sing ucapkan salam tadi, dia sudah terlepas. Wus, gak salam-salaman. Kan ada gitu kadang-kadang. Jadi karena tidak senang, kemudian diucapkan assalamualaikum, menang baik, nggak dijawab. Padahal Rasulullah itu kalau disalam, diberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah itu noleh kepada orang yang memberi salam, menoleh, bahkan menghadap. Bermutin itu adab akhlaknya ya Rasulullah seperti itu. Artinya sangat menghargai itu. Ya, jadi menghadap waalaikumsalam, dijawab dengan tersenyum.
Waalaikumsalam dan Allah yang berkata ditambahin lebih baik. Tapi kadang karena tidak senang tadi, karena tidak senang, salamnya jawabnya tidak ikhlas, mungkin itu diberi salam, assalamualaikum, menang baik. Kenapa? Sing mangkel. Lha tadi ku sing dosa iku dek. Orang yang memberi salam ya. Dan kadang-kadang orang itu tidak sampai kepada tidak tegur sapa. Cuma kalau mangkel ngono. Dikai salam ngoten niku yo. Assalamualaikum. Yo wis. Yo. Oke. Ya dikai salam kok yo. Oke. Ya. Salam balas waalaikumsalam karena menjawab salam itu wajib. Ya. Mengucapkan salam tidak wajib. Sunnah. Tapi menjawab itu wajib. Dan itu terjadi Bapak-Bapak. Maka Rasulullah menyatakan di dalam satu hadis, lan tadkhulul jannah, tidak akan kamu masuk surga hatta tahabbu, sehingga kamu saling mencintai. Orang itu tidak akan bisa masuk surga kalau tidak saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tahabbu la tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Ya. Syarat yang menuju surga harus beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak termasuk orang itu beriman kepada Allah kalau tidak saling mencintai. Nah, salah satu syaratnya orang beriman itu adalah harus saling mencintai sesama muslim. Ya, misalnya ya sholat, ya haji, ya umroh, ya sedekah, tapi terus nggak mau, nggak tegur sapa dengan sang muslim. Ini termasuk ciri-ciri orang tidak beriman. Maka tidak bisa orang beriman itu sholat saja. Nah, semuanya Islam itu kafah. Ya, ada orang Islam, Islam ibu-ibu tapi nggak pakai jilbab, tidak tutup aurat, tidak bisa. Kadang-kadang yang tenang, yang penting hatiku api, masih aku gak jilbaban gak apa-apa. Itu dalil tekondi. Ya, timbangannya itu jilbaban, tapi hati ini elek. Tekondi loh sampai. Begini, ini senengannya ngerasani wong. Jadi tidak pakai jilbab itu hatimu itu elek, karena tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, gak nurut. Kadang-kadang dihukum-hukumi diri, tidak bisa. Jadi terus Rasulullah menyatakan, maukah kamu wahai para sahabat, aku tunjukkan satu kalimat, satu kata yang jika kamu ucapkan maka akan terjadi kasih sayang di antara kalian. Apa? Afshus salam bainakum. Ucapkan, sebarkan salam di antara kalian. Jadi ketika orang itu mengucapkan salam sesama muslim, maka akan terjadi ukhuwah Islam, akan terjadi persaudaraan muslim. Remeh kata salam, assalamualaikum. Dan dimanapun ya, ketemu di pasar assalamualaikum, ketemu di jalan assalamualaikum, di rumah assalamualaikum. Ya, keselamatan doa atas kalian. Masya Allah. Jadi indah sekali. Assalamualaikum. Babunahi, babnya adalah an-nahi, larangan antara zatnain, berbisik-bisik dua orang. Babunya. Jadi bisik-bisik dua orang dunasal selain yang ketiga. Bighairi idzni, dengan tidak idnihi, minta izin kepadanya, illa kecuali dihajati pada keperluan tertentu. Ya. Ada keperluan hajat, ada apa namanya? Nah, ada alasan tersendiri, ada solusinya sendiri. Bahwa dan dia ya, berbisik itu adalah, yang dimaksud berbisik itu adalah ayyatahaddatsa
yaitu berbicara atau menceritakan dengan siri. Ya, siri itu pelan-pelan, jenenge berbisik-bisik. Bihaitsu la yasma'una, dari dengan arah la yasma'u, yang tidak mendengar keduanya. Ya. Wa fi ma'nahu, dan pada maknanya, pengertiannya, apa-apanya bila ketika tahaddatsa, ya, keduanya itu bercerita bilisanin, ya dengan lisan, la yafhamu, tidak paham dia. Jadi bisi-bisi apa ya, ngomongnya apa. Kalau Allah Ta'ala, kalau berfirman siapa Allah Ta'ala, innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya berbisik-bisik itu minasyaiton, termasuk dari syaiton, perbuatan syaiton. Jadi dalam bab ini ya berbisik, jadi ada 3 orang ya. Terus yang 2 ini berbisik-bisik, yang satu ditinggal nanggung, ngoten niku mboten angsa. Tidak boleh. Kalau memang terpaksa, ya minta izin. Sik sepurane yo, sampeyan lho kene aku tak ono perlu karo iki. Atau sampai ngali dhisik. Atau dalam bab ini nanti, ya, dalam bab ini, ya, di hadis yang di bawah ini, ya, yang dibahas yang tidak paham tadi, ada orang 2 ya berbisik, yang ketiga tidak ngerti, tidak tahu bahasanya. Ya, ini membicarakan suatu rahasia, ya, menggunakan bahasa Madura misalkan, nah sini kita ngerti Madura, tidak tahu bahasa Madura, terus ini ngomong jangan-jangan rasanya aku. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi bahasa itu tidak dipahami sama orang yang ketiga, atau bahasa apalah, bahasa Inggris atau bahasa Cina, ya yang ini tidak ngerti, itu tidak boleh. Ya. Islam itu menjaga agar apa? Agar supaya hubungan sesama manusia, hubungan sesama muslim terutama, itu tidak ada keretakan, kemudian tidak terganggu gara-gara ucapan, ya. Tidak tersinggung, kemudian tidak merasa dirinya itu dikucilkan, tidak dihargai, ya, gara-gara pembicaraan. Ya, sudah ya, maka berdasarkan surat edaran mungkin ya, maka insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Kita baca babnya saja, insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Ada yang tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita doakan saudara kita yang sakit, yang baik di rumah sakit atau di rumah atau yang hadir, barangkali ada yang sakit, kita doakan setiap ngaji semoga diberikan oleh Allah kesembuhan dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa qina 'adzaban nar. Allahumma shfi marda minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma rabban nas adhhib al-ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'uka la yughadiru saqama. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.